Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mani Monika Pola, NIM 19120048, kelas A, Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi jenis buah pisang dengan image processing menggunakan metode backpropagation. Nah, untuk metodenya di sini, backpropagation merupakan salah satu contoh metode dari sekian banyak metode dalam jaringan layar jamak. Backpropagation merupakan metode sistematik pada jaringan syaraf biruan menggunakan banyak lapisan untuk mengubah bobot pada lapisan tersembunyi. Metode ini menggunakan pelatihan jenis terkontrol dengan pola penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan minimum antara keluaran hasil prediksi dengan keluaran nyata. Nah, untuk cara kerja dari flowchart-nya itu pertama dimulai dengan data buah pisang berupa image. Data ini berisi 150 data, di mana data tersebut dibagi menjadi 50 data buah pisang mas, 50 data buah pisang raja, dan 50 data buah pisang susu. Selanjutnya data diolah dengan preprocessing, yaitu gambar di cropping sesuai ukuran buah pisang yang ada di dalam data tersebut. Langkah ini merupakan langkah awal sebelum melakukan ekstraksi ciri. Kemudian setelah preprocessing, data akan diekstraksi ciri untuk menghasilkan ciri dari setiap jenis pisang, yaitu RGB. Jadi di sini saya mengambil ciri warna RGB dari data buah pisang. Setelah dilakukan ekstraksi ciri, maka data akan disatukan dan dilakukan normalisasi dengan angka rentangan 0 hingga 1. Sehingga itu, data akan dibagi menjadi dua bagian untuk memisahkan data testing dan data training. Data training digunakan untuk pelatihan dan data testing digunakan untuk uji grup. Setelah didapat akurasi terbaik, maka akan dilakukan uji tunggal sebagai langkah akhir untuk pengujian klasifikasi jenis pisang ini. Selanjutnya untuk perhitungan di Excel, dalam percobaan variasi jumlah hidden layer dan jumlah neuron akan digunakan data sebanyak 180 data. Setelah melakukan ekstraksi ciri dari image pisang, maka akan didapat 8 ciri, sehingga didapat totalnya berjumlah 180 kali 80 tabel. Percobaan ini menggunakan model TrainDX dan TrainLM dengan satu hidden layer. Variasi dilakukan pada jumlah epoch, goal, learning rate, dan neuron dalam hidden layer 1. Pada percobaan ini menggunakan holdout validation untuk membagi data testing dan data training. 180 data itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu jumlah data yang di training ialah 150 dan data yang di testing ialah 30. 30 data testing ini memiliki isi dari 3 jenis pisang yang akan diuji cobakan. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui epoch, goal, dan learning rate yang paling baik dalam akurasi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dari 150 data training dan ada 30 data testing. Untuk 150 data training ini terbagi menjadi 3, yaitu 50 data pisang emas, 50 data buah pisang raja, dan 50 data buah pisang susu. Untuk data testingnya itu dibagi menjadi 3, yaitu 10 data buah pisang emas, 10 data buah pisang raja, dan 10 data buah pisang susu. Nah, berikut ini adalah hasil dari perhitungan manual di Excel-nya. Jadi ada epoch, goal, learning rate, lalu jumlah neuronnya, dan akurasinya ini ada TrainDX dan juga TrainLM.
Nah, dari data tabel di atas dapat lihat bahwa epoch dengan 5.000 jumlah memiliki akurasi tertinggi yakni hingga 97,91%. Namun untuk percobaan berikutnya akan menggunakan epoch 5.000 dan juga goalnya itu 0,0001 dan learning rate-nya ini 0,1. Alasannya karena dari tabel variasi ini memiliki satu akurasi tertinggi dari masing-masing model, yakni Training DX dan juga Training LM. Nah, selanjutnya untuk program MATLAB ini, pertama kita mengambil fitur warna RGB dan juga standar deviasi RGB pada data training buah pisang. Jadi saya langsung buka saja di program MATLAB-nya. Nah, di bagian sini untuk mengambil fitur warnanya, untuk data training, pertama program membaca folder training underscore JPG, di mana folder ini berisi 150 data foto atau image buah pisang. Lalu dia baca file name-nya, di mana foldernya ini bertipenya itu JPG semuanya, lalu total dari data yang ada dalam folder training underscore JPG. Lalu di sini dia menggunakan perulangan for, di mana ini menghitung rata-rata nilai R atau red, rata-rata nilai G atau green, rata-rata nilai B atau blue, dan juga menghitung rata-rata standar deviasi dari RGB. Nah, selanjutnya dia simpan ke dalam fitur. Di sini ada RTR, RTG, RTB, STR, STG, STB, lalu ada juga rata-rata dan juga standar deviasinya. Nah, ini fiturnya ini disimpan ke dalam di dalam file Excel yang diberi nama fitur warna underscore TR. Nah, setelah itu kita coba run, maka nanti akan muncul satu file baru yaitu fitur warna underscore TR. Ini dia tipenya Excel. Kita lihat di sini fitur warna underscore TR. Nah, nanti akan muncul nilai RGB-nya dari data training yang isinya 150 data. Nanti kita lihat. Ada 150. Selanjutnya kita mengambil fitur warna untuk folder testing. Nah, folder testing ini berisi 30 data, di mana 10 datanya itu buah pisang mas, 10 datanya lagi buah pisang raja, dan 10 datanya lagi buah pisang susu. Sama juga langkahnya tadi, dia baca dulu folder testingnya, lalu baca file name-nya, lalu totalnya, lalu di sini ada melakukan perulangan for untuk menghasilkan nilai rata-rata RGB-nya dan juga standar deviasi. Lalu semuanya itu disimpan dalam file Excel yang diberi nama fitur warna underscore TS. Nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, ini ada 30. Nah, ini ada 30. Selanjutnya kita lihat di sini. Selanjutnya dilakukan uji tunggal untuk mendapatkan pengujian klasifikasi menggunakan metode backpropagation. Nah, ini kita buka lagi di sini. Nah, di sini sama juga untuk kelas X dia baca file Excel yaitu fitur warna underscore TR. Lalu kelas T-nya ini dia baca untuk kelas trainingnya. Selanjutnya di sini ada hidden layer size, saya pakai 7. Lalu untuk dari train FCN sama dengan net ini merupakan source code dari metode backpropagation. Nah, untuk netnya ini dia baca kelas X yang ini.
dan juga kelas T yang ini. Nah, selanjutnya untuk kelas XT-nya ini dia baca file Excel fitur warna underscore TS tadi, dan juga untuk kelas Y-nya ini sama juga dia baca kelas testingnya. Nah, untuk kelas training dan kelas testingnya ini saya buat dua file Excel baru, yaitu untuk training kelas dan juga testing kelas. Untuk training kelasnya seperti ini. Jadi ini berjumlahnya 150, dimana kalau nilainya ini 1-1 berarti klasifikasinya itu ke buah pisang mas. Kalau di sini ada, kita lihat di sini ada 1-0, itu berarti klasifikasinya ke buah pisang raja, dan juga di bagian sini ada 0-1 berarti klasifikasinya itu ke buah pisang susu. Selanjutnya di sini dia melakukan perubahan for. Jadi jika hash-nya itu i,1 lebih besar sama dengan 0,5 dan hash i,2 lebih besar 0,5, maka outputnya ini 1,1. Lalu jika hash-nya ini i,1 lebih besar sama dengan 0,5 dan hash-nya ini i,2 lebih kecil 0,5, maka outputnya ini 1 dan juga 0. Dan di sini ada jika hash-nya i,1 lebih kecil 0,5 dan hash-nya ini i,2 lebih besar sama dengan 0,1, maka outputnya ini 0,1. Dan jika tidak, ya outputnya 0,0. Selanjutnya di sini akurasinya ini sama dengan 0. Lalu dia melakukan perulangan for lagi, yaitu jika y,1 sama dengan output i,1, y, i,2 sama dengan output i,2, maka akurasinya ini ditambah 1. Lalu untuk persennya ini akurasi dibagi baris dikali 100, dan juga setelah itu maka hasil outputnya ini akan disimpan dalam file Excel yang diberi nama hasil underscore output. Nah, setelah kita run, maka akan muncul satu file baru, yaitu hasil output. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. 1-1 ini berarti buah pisang mas, 1-0-nya ini buah pisang raja, dan 0-1 ini buah pisang susu. Oke. Nanti di bagian sininya juga ada neural network training. Saya perbesar dulu. Nah, seperti ini. Nanti di sini ini inputnya 8, maka outputnya 2. Lalu ada epoch-nya, ada time-nya, performance-nya berapa, gradiennya, dan juga validation check-nya berapa. Oke, baik teman-teman. Sekian dulu penjelasan saya mengenai klasifikasi jenis buah pisang dengan image processing menggunakan metode backpropagation. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.